Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai materi HTML ya. Kita sebelumnya sudah sampai pada pembahasan list ya. Kita juga sudah belajar mengenai text formatting ya kemarin ya. Kemudian sebelumnya maksudnya, kemudian hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tabel ya, tabel dan penggunaan image. Sebelumnya kita menggunakan image dulu ya, jadi kita akan belajar menggunakan image. Cara menyisipkan image ya, pertama kita bisa menggunakan HTML ya di sini. Kita kasih PR dulu supaya untuk memisah. PR, HR. Di sini kita kasih keterangan menyisipkan gambar. Kita bisa menggunakan image source ya. Nah, nanti source-nya ini kita bisa berupa source di dalam gambar yang masuk dalam satu folder, bisa juga dari luar ya, seperti itu. Misalkan kita cari di Pexel seperti itu. Kita cari, nah misalkan ini salah satunya ya, tadi yang kucing aja, nah seperti ini, dan kita bisa download. Nah seperti ini, kita bisa langsung tarik nih ke dalam sini ya, kita langsung tarik aja, kita tarik, kita tag apa, kita tahan, kita klik, kita tahan, kemudian kita tarik, kita masukkan sini. Nah, nanti akan masuk seperti ini ya. Nah, cara untuk memasukkan dari sini ke sini, ke halaman website kita, ya, salah satu caranya adalah menggunakan source, kemudian kita ketikkan Pexel, ya. Karena ini masih dalam satu folder ya, jadi kita langsung saja masukkan nama filenya, seperti itu. Nah, nanti akan muncul di bawahnya. Walaupun dengan ukuran yang cukup besar ya di sini ya, ukurannya. Nah, untuk kita akan atur nanti supaya ukurannya itu bisa lebih kecil. Nah, saya akan tunjukkan cara untuk mengimpor dari website misalkan. Di sini kita ingin mengimport ya gambar ini. Caranya seperti ini, open image new tab. Ya, seperti ini. Kemudian kita copy yang ini. Dan kita masukkan di source-nya. Nah, kita sudah bisa menampilkan gambar melalui website, walaupun ukurannya agak lebih kecil ya dari yang aslinya atau yang kita download tadi. Seperti itu, maka kita di sini pakai yang itu saja yang sudah kita download. Kita tekan Pexel seperti ini, nanti akan tampil. Kemudian kita bisa mengatur kembali lagi ke sini ya, kita bisa mengatur width sama height-nya ya. Ya, di sini misalkan kita ingin supaya width-nya itu menyesuaikan ininya ya, menyesuaikan lebar halamannya. Jadi kita bisa atur menggunakan width ya. Di sini width ya. Kita atur width-nya itu lebarnya 100% ya. Jadi akan mengikuti lebar dari lebar dari halamannya akan mengikuti terus. Nah, karena ini kita atur 100% untuk lebarnya. Nah, untuk height-nya kita bisa atur supaya ini tingginya selalu setengahnya dari halaman itunya, tinggi halamannya maksudnya. Kita bisa atur sebagai 50%. Nah, seperti ini ya. Dia akan
mengikuti tingginya terus. Seperti itu ya. Kita sudah belajar menggunakan width dan height. Ya, jadi nilai dari atribut width dan height dapat diisi dengan angka ya, menyatakan untuk menyatakan pixel atau persen ya. Kita juga bisa mengubahnya menjadi pixel. Cuma kalau 100 pixel agak lebih kecil mungkin ya. Nah, pixel segini. 50 pixel akan lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadinya melayout gambarnya. Jadi kita pakai persen saja. Kalau menggunakan pixel nanti ukurannya adalah fix ya, atau tidak berubah. Kalau menggunakan persen nanti bisa menyesuaikan dengan halamannya. Seperti itu. Ya, punya ini dari penggunaan pixel dan persen punya keunggulan masing-masing ya, juga punya kelemahan masing-masing. Karena penggunaannya memang disesuaikan ya dengan konteksnya. Kemudian setelah itu kita akan membuat bingkai gambar ya, menggunakan border ya. Kita bisa menggunakan border di sini. Border. Oh, kalau border coba border bisa langsung ya, 3 gitu. Oh, bisa langsung ternyata. Oke. Ya, kita bisa membuat border misalkan 2 solid red. Oh, tidak bisa solid blue. Bisa ya. Jadi bordernya hanya bisa untuk mengatur kalau misalnya 3 dotted di sana. Oh, tidak bisa. Jadi hanya untuk mengatur bordernya saja. Oke, tidak masalah. Ini kita akan sampai pada puasan itu. Oke, sementara border hanya border saja ya. Kita bisa membuat border. Kemudian kita juga bisa menggunakan gambar sebagai background ya. Misalkan di body sini ya, kita menggunakan background image atau background ya, pixel. Image dengan ya. Oke. Pixel atau kita tuliskan sendiri saja seperti ini, background, kita tambahkan image saja. Nah, seperti ini nanti akan muncul gambar. Oh, salah. Seperti ini ya. Jadi gambarnya menjadi background. Kita juga bisa atur tingginya, tinggi dari backgroundnya itu.
seperti ini. Kita bisa mengaturnya ya, tapi sepertinya ini tidak bekerja ya. Kita bisa, karena ini menggunakan inline ya, nanti kita akan belajar lebih dalam ketika kita belajar CSS. Kemudian itu mungkin kita cukup itu ya, mungkin untuk gambar sampai situ dulu. Kemudian kita akan lanjutkan kepada tabel ya. Nah, pada pembahasan tabel ini ada 4 unsur utama ya dalam tabel. Yang pertama adalah baris, kemudian ada kolom, kemudian ada sel, kemudian ada garis ya. Jadi untuk membuat tabelnya seperti ini, ada kolom ya, kemudian ada baris, kemudian ada sel, kemudian ada garis ya. Ada 4 komponen utama dalam tabel seperti itu. Kita hapuskan dulu ini backgroundnya supaya tidak membingungkan. Kemudian kita kasih baris dulu di sini, kita kasih break FBR, kemudian HR horizontal line untuk membedakan. Dan kita buat tabel ya, tabel tagnya seperti ini. Kemudian sebelum tabel, setelah tag tabel kita harus bedakan nih, ada T head ya, kemudian ada yang namanya T body ya, seperti ini ya. T head itu untuk membuat bagian ininya yang warna kuning ya, kemudian T body untuk membuat warna putihnya di sini sebagai bodinya. T head di sini bisa kita T row dulu ya, tabel row, kemudian kita buat TD tabel data. Misalkan di sini lorem seperti itu, salah seperti ini aja. Nah, lorem, kemudian kita buat TD lagi di sini, lorem 2 ya, jadi akan seperti itu. Kita kasih di sini tabelnya, bordernya 2 ya. Nah, seperti ini, atau 1 saja ya, nanti akan jadi seperti ini. Di bawah kecil ya. Ini untuk T headernya ya. Jadi misalkan di sini kita buat nomor ya, kemudian kita buat nama mobil misalnya, nama mobil. Kemudian selanjutnya kita buat TD lagi. TD itu tabel data ya, TR itu T-row ya, untuk membuat row. Kemudian TD itu untuk isinya ya. Kemudian ada kota seperti itu ya, seperti itu misalnya. Terus kemudian di sini ini untuk T head-nya, T head itu header. Kemudian ada T body ya, kita buat TR dulu tabel row-nya, kemudian kita buat TD. Misalnya nomornya 1 ya. Nah, nanti satunya di sini seperti itu. Kemudian TD, misalkan namanya, nama mobilnya Avanza seperti itu ya, nanti akan muncul Avanza. Kemudian TD apalagi, TD kotanya Jakarta misalkan, Jakarta. Nah, nanti akan muncul di bawahnya. Nah, supaya ininya enggak kepotong nih, kita kasih padding. Untuk padding kita kasih style dulu. Padding.
Kita kasih paddingnya misalkan 5 px. px masih kurang lebar. Kemudian kita tambahkan satu lagi di sini ya, untuk tab body-nya. Kita cukup tambahkan t-row saja di sini. Kita kopikan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Oh, maaf, ini harusnya tidak di sini ya. Style paddingnya kita cut, tapi harusnya di mana ini? Kita taruh di sini. Tidak itu ya, tidak berfungsi. Kita taruh di TD nya, kalau berfungsi di TD ya. Nanti kita tambah di TD nya. Cukup satu TD aja, karena nanti yang lainnya mengikuti. Ya, seperti ini. Kita boleh saja. Nah, seperti ini kita bisa tambahkan stylenya di setiap TD ya. Nah, seperti ini nanti akan jadi lebar. Ya, seperti itu. Ini untuk membuat tabel ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita tadi sudah belajar mengenai penggunaan image, termasuk cara mengimport image, kemudian membuat tabel ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.